Shalom, sahabat Genta Kasih yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Dan saya ucapkan selamat datang di episode yang kedua, yaitu podcast Pelkat PKB. Kali ini dalam edisi spesial Hari Ulang Tahun GPIB Jemaat Genta Kasih Surabaya. Saya, Daniel Lopati, akan menemani Anda dalam sesi yang penuh makna ini. Saat ini kita semua merayakan momen yang sangat berharga, yaitu hari ulang tahun yang ke-35 GPIB Jemaat Genta Kasih Surabaya. Sebuah perjalanan yang sangat panjang dan dalam kasih karunia luar biasa dari Kristus Yesus Tuhan kita, tema dapat diangkat oleh rekan-rekan kita di kepanitiaan hari ulang tahun yang ke-35 ini, yaitu Living the Legacy, Building the Future, yang mengajak kita semua untuk merenungkan warisan iman dari para perintis dan pendiri gereja sambil membangun masa depan pelayanan yang penuh dengan segala kebaikan dan ketangguhan. Saat ini kita hadirkan 3 tamu kita yang sangat luar biasa, yang dalam hal ini akan saya perkenalkan sekaligus sebagai narasumber. Yang pertama, mari kita sambut sosok yang menjadi bagian awal berdirinya Gereja GPIB Genta Kasih, yaitu sebagai Ketua Majelis Jemaat pada awal Genta Kasih. Kami sambut Ibu Pendeta Maria Tabita Meyer Halatu MTH, yang kita akrab sebut dengan Ibu Pendeta Dina Halatu. Beliau saat ini berada di Jakarta dan kita akan segera nanti terhubung secara daring dengan beliau untuk saling berdiskusi, berbincang bersama-sama, berbagi atas segala perjalanan-perjalanan yang boleh kita lalui bersama. Selanjutnya tamu kita yang kedua, yang saya sebut sosoknya, yaitu yang memimpin kepanitiaan hari ulang tahun GPIB Jemaat Genta Kasih yang ke-35 ini, yaitu Bung James Tomasoa. Shalom Bung James, selamat datang. Shalom, selamat malam. Ya, sapa buat jemaat semua. Shalom, selamat malam. Ya, itu Bung James adalah sosok ketua panitia di perayaan hari ulang tahun yang ke-35. Dan tamu kita atau narasumber kita yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu salah satu jemaat yang pertama awal ikut merintis dalam berdirinya gereja GPIB Genta Kasih Surabaya ini, yaitu di tahun 1990. Beliau adalah Bapak Yoce Pauki. Selamat datang Pak Yoce. Shalom. Ya, selamat. Puji Tuhan, hari ini Pak Yoce masih terlihat segar. Amin. Dari generasi ke generasi, lintas generasi sudah bisa mengikuti segala macam kegiatan dan selalu aktif. Ya, jadi begitulah ketiga narasumber kita yang boleh kita akan berbincang-bincang bersama, berdiskusi untuk membangun pertumbuhan gereja kita. Dan momen yang berharga ini tentunya menjadi makna yang berarti bagi kita semua. Baiklah, pemirsa, kita akan coba terhubung dengan Ibu Pendeta Dina yang ada di Jakarta. Shalom Ibu Pendeta. Shalom, saya Pendeta Dina Meyer Halatu. Saya adalah Ketua Majelis Jemaat Genta Kasih di periode tahun 1990 hingga tahun 1993. Pada saat ini saya bersyukur pada Tuhan diberi kesempatan untuk melihat pertumbuhan jemaat Genta Kasih hingga di usia ke-35 tahun pelayanannya. Dalam sukacita dan dalam kuasa Tuhan, saya percaya bahwa jemaat ini sudah dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan
untuk kemuliaan namanya. Karena itu izinkan saya untuk menyampaikan selamat ulang tahun, teruslah melayani, dan jadilah berkat. Karena begitu banyak berkat telah Tuhan berikan kepada saudara-saudara. Percayalah, sebagaimana nama jemaat ini, maka kasihnya akan terus bergenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat dan sukses terus. Layanilah Tuhanmu dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Ibu Pendeta, kembali saya mau ingin bertanya. Saya lanjutkan pertanyaan buat Ibu ya. Bisakah Ibu ceritakan bagaimana awal mula berdirinya GPIB Genta Kasih dan semangat yang melatar belakangi atas pendiriannya? Mungkin Ibu bisa jelaskan dan ceritakan buat kita bersama. Silakan Ibu. Bicara tentang latar belakang berdirinya GPIB Genta Kasih, maka tentu kita mengingat bagaimana saudara-saudara kita yang sebelumnya mereka berdiam yang namanya THR Surabaya. Ketika mereka harus keluar dari tempat itu, maka oleh pemerintah daerah mereka ditempatkan di sebuah wilayah yang namanya Rungkut. Dan saudara-saudara, barangkali awal berdirinya gereja itu terkait dengan kehadiran saudara-saudara kita yang berasal dari THR dan kemudian berkumpul di perumahan yang namanya Rungkut Lor. Dan saudara-saudara, disitulah kemudian mereka berbaur, berjumpa dengan banyak warga jemaat yang berasal dari berbagai jemaat GPIB yang ada di Surabaya yang kemudian menetap di daerah yang namanya Rungkut. Saudara-saudara kita yang kemudian menetap di Rungkut Lor dengan satu permintaan mereka bahwa mereka akan ada di sana, tapi mereka berharap bahwa mereka mempunyai tempat beribadah. Oleh pemerintah disediakanlah sebuah gedung untuk mereka beribadah yang kemudian menjadi gedung ibadah dari jemaat Genta Kasih. Saya kira itu yang saya ingat, saudara-saudara. Dan semangat yang dibangun pada awal jemaat Genta Kasih ini hadir dan menjadi bagian dari GPIB adalah semangat untuk tetap dapat beribadah, tetap menjadi satu persekutuan. Mereka boleh membaharui harapan hidup mereka, membaharui tujuan-tujuan hidup mereka sebagai keluarga, dan karena itu mereka tetap mau berakar di dalam Tuhannya. Saya kira inilah semangat yang telah membuat jemaat Genta Kasih di awal kehadirannya sebagai bagian dari jemaat-jemaat GPIB di tahun 1990. Jemaat Genta Kasih menjadi jemaat yang dilembagakan pada tanggal 27 Juli 1990, dan saya sebagai ketua majelis jemaat yang juga masih muda, dan itu juga menjadi jemaat pertama saya setelah saya ditabiskan sebagai pelayan firman dan sakramen GPIB dan melayani jemaatnya, dan jemaat itu adalah jemaat Genta Kasih. Jadi jemaat ini dilembagakan 27 Juli 1990, saya ditabiskan pada 25 Maret 1990, dan kemudian saya menjadi pendeta pertama, dan jemaat Genta Kasih juga menjadi jemaat pertama saya. Maka tentu semangat pelayanan yang sama-sama baru berkobar begitu mempertemukan kami, saya sebagai pelayan firman dan sakramen GPIB dan jemaat Genta Kasih itu sendiri. Semangat yang dibangun oleh jemaat ini adalah juga bahwa mereka memiliki masa depan. Saudara-saudara kita yang harus berpindah dari tempat yang lama, mereka bukan hanya punya tempat domisili yang baru, tapi mereka punya harapan, punya iman yang diperbarui, punya semangat untuk melayani yang baru, dan karena itu mereka membangun perspektif yang baru sebagai sebuah jemaat. Luar biasa, 1990 menjadi catatan sejarah buat Pendeta Dina, yang waktu itu saya ingat Ibu Pendeta masih
statusnya masih bujang, yaitu nona, bukan begitu ya Ibu ya? Masih sangat. Luar biasa. Dan sekarang kita bisa dipertemukan walaupun dalam daring. Nah, sosok visual dari Ibu dan suaranya sangat tidak berubah dengan yang mula-mula kita kenal. Dan buat sekarang, buat legend kita ini, senior kita Bapak Yoce. Bapak Yoce yang tadi Ibu Dina ceritakan juga tentang satu pengalaman awal mula berdirinya. Sekarang untuk Bapak Yoce ceritakan bagaimana awal mula berdirinya GPIB Genta Kasih dari sudut pandang Bapak pada saat jemaat mula-mula saat itu. Menurut pengalaman saya sebagai jemaat Ya. GPIB, pada saat itu Genta Kasih belum ada. Oke, Yang iya, ada iya. adalah jemaat GPIB Bukit Zaitun. Jadi Dan kita masih di kita bawah ya, di bawah naungan. Masih di bawah naungan GPIB Bukit Zaitun. Kita adalah sektor pelayanan 5 yang membawai Tenggilis, Mejoyo, kemudian Jemur Sari maupun Rungkut. Rumput. Ya. Dan itu mulai berlaku sejak tahun 1985. 85. Iya, iya. Karena untuk membangun gereja ini kurang lebih hampir 3 tahun. Iya, iya, iya. 3 tahun. Yang tadi ceritakan sama Ibu Pendeta Dina bahwa sejak orang THR itu ke sini, relokasi ke sini itu apa memang sudah ada bagian dari warga Rungkut ini yang sudah jadi bagian dari GPIB Bukit Zaitun tahun 85 itu. Tahun 85 atau 86, Ya. saudara-saudara dari THR akhirnya bergabung dengan sektor pelayanan 5 Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ya. Kemudian dengan perkembangan jemaat yang makin banyak, kemudian melalui perjuangan dari saudara-saudara kita dari THR itu, yang sekarang di Rungkut Lor, GPIB ini mendapat tanah di Rungkut Lor ini. Iya. Ya. Kemudian melalui pembentukan panitia, dan panitianya waktu itu masih dari Bukit Zaitun. Ya. Ya. Dibentuklah panitia, kemudian kesepakatan dibangun gedung. Dibangun itu selama 3 tahun. Nah, sehingga pada saat gereja ini selesai, lantainya belum ada, tetapi Natal pertama tahun 1986, Oh. Natal pertama tetapi Ya. masih tanah. Ya, gitu. Kemudian berangsur-angsur gereja ini makin baik. Ya. Kemudian diusulkan ke sinode untuk dilembagakan menjadi jemaat baru. Jadi Berdiri berdiri ya. sendiri, Iya, iya. lepas dari Bukit Zaitun. Dan akhirnya melalui sidang PHM dilakukan pemungutan suara untuk mencari nama Genta Kasih ini. Melalui usulan-usulan dari anggota-anggota PHM itu tercetuslah nama Genta Kasih. Dan itu buah pikiran dari almarhum Bapak De Vretes. Bapak Anton De Vretes ya. Anton De Vretes. Legend juga itu Pak. Ya, jadi dan dia sekaligus waktu itu ketua 1, saya ketua 2, ketua 3 Ibu Oti almarhum, ketua 4 Pak Mewengkang, ketua 5 kan tidak ada ketua 5, sekretaris Ibu Lili Haba, kemudian bendahara Ibu Mandalika. Itu PHM yang pertama ya. Pertama. Kemudian setelah pembentukan PHM, keluar SK dari sinode, tidak lama kemudian sinode mengirim pendeta, yaitu waktu itu kita panggil Nona Dina Halatu. Oh iya, statusnya masih Nona. Ya, Nona Iya. masih muda sekali, masih muda sekali. Jadi paling dekat dia dengan pemuda di dalam pelaksanaan itu. Sehingga rumahnya Ibu Pendeta pun tidak pernah sepi. Pemuda banyak sekali yang aktif. Awalnya. Generasi pertama pemuda waktu itu di bawah
pengembalaan Ibu Pendeta Ya. Dina waktu itu Ya. ya. Waktu itu kira-kira waktu nama Genta Kasih, ya, itu di tahun berapa? Kan awal-awal masih Penemunya itu gereja tahun 89. Tahun 89 baru tercetus Genta Genta Kasih. Kasih melalui sidang PM, Ya, kemudian diajukan ke sidang majelis jemaat, disahkan. Ya. Disetujui oleh Bapak Wali Kota. Bukan, wali kota yang kita ajukan ke sinode, disetujui oleh sinode, kemudian sinode bulan Juli mengirim Pendeta Dina sebagai pendeta yang pertama. Dan kemudian pada tanggal 27 Juli itu dilakukan pelembagaan atau jadi jemaat baru, sekaligus gedung ini diresmikan oleh Wali Kota Purnomo Kasidi, Dr. Purnomo Kasidi, dengan Ketua Sinode pada saat itu. Bulan Juli ya? Ya, ada di depan itu kan ada dia punya prasastinya. prasasti. Ya. Itu. Ya, yang bisa kita lihat bersama Ya. bahwa itu adalah kenang-kenangan saat berdirinya Gereja Genta Kasih Surabaya. Dan ini sekarang kita beralih ke tokoh muda kita ini, yaitu Bung James Tomasoa. Nah, Bung James Tomasoa kembali lagi ke satu kegiatan yang Bung James selama ini jalankan bersama dengan tim kerja, yaitu panitia, bahwa sampai bisa terbentuk judul Living the Legacy, Building the Future, itu terangkat dari inspirasi apa? Tolong dijelaskan atas tema ini. Ya, kalau bicara soal tema yang diusung panitia itu tidak lepas dari usulan dari KMJ kita yang sekarang, Ibu Pendeta Peggy. Ya, Jadi beliau mengusulkan di hari ulang tahun yang ke-35 ini kita mau merefleksikan diri dari masa lalu tentunya untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Maka tercetuslah Living the Legacy, Building the Future, yang artinya kurang lebih menjalani warisan yang sudah diwariskan atau yang sudah ditinggalkan oleh para perintis pendiri perintis dan pendiri gereja ini, lalu untuk memperjuangkan untuk masa depan yang lebih betul, cerah lagi. seperti itu kurang lebih. Ya. Ya, kita harapkan bersama untuk generasi ke generasi bisa mengembang amanah dari para pendiri atau tokoh-tokoh yang merintis ini dengan susah payah, sehingga kita semua bisa berjemaat dengan begitu leluasa tanpa ada gangguan apapun. Ya, tinggal kita membangun dari internal kita agar semua bisa bertumbuh dan semakin berpusat kepada Kristus saja, ya gitu ya. Ada lagi satu tantangan mungkin yang Bung James merasakan selama menjadi satu di tim panitia ini. Apa tantangannya Bung James? Tantangan mungkin yang paling berat lah dalam kepanitiaan yang Bung James sekarang lebih bisa menggarisbawahi atau memberikan satu kesimpulan. Apa tantangan yang paling berat bersama tim? Ya, kalau tantangan yang paling berat sih kemungkinan ya tidak lepas dari masalah-masalah yang sudah ada di kepanitiaan seperti itu ya. Jadi tidak lepas dari kehadiran anggota di setiap rapat. Ya, kekompakan lalu, dan masalah anggaran atau dana di awal-awal kita berdiri dan terbentuk. Ya, modal dasar utama itu, modal kerja. Itu. Iya. Jadi perlu saya jelaskan juga ke pemirsa juga. Jadi kita ini sebenarnya adalah panitia HRG. HRG? Iya. Itu yang dibentuk oleh Ibu Pendeta yang bernama Panitia Hari Raya Gerejawi. Jadi itu kita sebagai panitia memegang 3 event besar gereja sekaligus. Yang pertama HUT ulang tahun gereja kita. Ya. Dilanjutkan dengan Natal Besok ini tahun 2025 ini ya. Dan Paskah di tahun 2026. Paskah tahun depan. Betul. Jadi masih Bung James pegang. Biasa, jadi kita yang pegang 3 event besar sekaligus. Bung James ini masuk dalam kategori Pelkat PKB ya? Ya, kebetulan saya juga tergabung di Pelkat PKB, mungkin bisa dibilang yang termuda. Luar biasa. Ya, jadi saya juga muda dan yang terpilih. Betul, jadi saya juga senang juga terpilih jadi
anggota PKB yang paling muda, jadi bisa belajar kepada senior-senior di dalamnya. Oh, mantap. Ya. Bisa kita akan kembali lagi di sesi berikutnya setelah yang satu ini.